Ya, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Berjua-jua. Oras kita salurna. Saya 7 tahun, 8 tahun lah sama orang Batak Toba ya. Jadi ada sedikit tahu lah bahasa Toba. Ya, minggu lalu sebetulnya ada sedikit saya terkejut melihat warta jemaat karena di situ ada nama saya dituliskan yang akan menjadi pengkhotbah. Terakhir kali saya khotbah di sini bulan Februari. Wah, saya ini waktunya cuma seminggu gitu ya. Biasanya saya kalau khotbah di mimbar seperti ini paling tidak waktunya 2 minggu lah seperti itu. Tapi ini karena minggu lalu berarti hanya waktu 1 minggu. Dan mulai hari Selasa saya menggumulkannya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya bagikan untuk hari Minggu yang akan datang? Memang ada dalam hati saya, mengenai kehidupan Lot sebagai orang yang percaya tapi tidak melakukan apa-apa. Ada juga di hati saya belajar dari kegagalan Abraham. Dan sekitar Jumat yang lalu akhirnya ada juga di hati saya, ini sajalah seperti itu. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu belas kasihan Yesus kepada seorang yang kena penyakit kusta. Ya, sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita membaca firman Tuhan, ya, mari kita angkat dulu siapa di antara kita yang membawa Alkitab. Ya, angkat Alkitabnya Bapak Ibu. Ya, angkat. Ya, jangan membawa handphone ketika kita belajar firman Tuhan. Jangan melihat HP Alkitab di HP, nanti berbarengan itu datang nanti pesan-pesan ya, sehingga terganggu juga lah ibadah ya. Baik, mari kita belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 45. Di atas yang dibagikan bibit Mama Dia tadi ya. Ya, sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita membaca secara bergantian. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di depannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu ia mengulurkan tangannya, menatap orang itu dan berkata kepadanya, aku mau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ingatlah, jangan kau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Sehingga Yesus tidak dapat dia tinggal di tempat yang sepi. Namun orang itu sudah datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, saya yakin bahwasanya firman Tuhan ini sudah sering sekali kita baca ya, sudah sering kali kita dengar. Apa katanya? Ini adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kalau kusta apa bahasa Karonya? Gadam ya. Kalau bahasa Tobanya apa, Mama Tesa? Hah? Apa kusta bahasa Batak Tobanya? Janganlah yang lain jawab, Pak. Hah? Jangan yang bukan nggak tahu bahasa Toba jawab. Apa kira-kira Bapak Tesa? Ya, ini orang Batak apa ini? Beneran tahu. Oh ya, baiklah ya. Ya. Nggak tahu dia. Bapak Ibu pernah nggak berjumpa dengan orang yang kena sakit kusta? Pernah. Pernah ya? Ya, kalau saya sendiri belum pernah berjumpa dengan orang yang sakit kusta. Tetapi ya, di Sumatera Utara ada tempat yang menampung untuk orang yang kena sakit kusta, yaitu di Laut Simomo. Ya, saya pernah lewat. Waktu itu saya bersama dengan mama saya, bukan ibu, tapi mama, paman ya. Dia mengatakan itu rumah tempat menampung orang kusta, hanya numpang lewat.
Ya, mungkin perlu juga suatu saat kita pergi ke sana tak mengadakan Natal bersama orang-orang sakit kusta gitu ya. Ya, firman Tuhan ini ditulis oleh siapa yang menulis? Markus. Ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Markus? Ya, apa kira-kira yang kamu tahu tentang Markus? Namanya ini, nama lengkapnya adalah Yohanes Markus, tapi disingkat Markus ya. Apa kira-kira yang kamu ketahui tentang Markus? Siapakah Markus ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Markus ini adalah dia bersaudara dengan Barnabas. Markus ini punya ibu yang bernama Maria. Di dalam Kisah Para Rasul, ketika Tuhan Yesus membebaskan Simon Petrus dari penjara, lalu Petrus pergi ke rumah Maria, ibunya Markus. Karena pada waktu itu rumah Maria, ibunya Markus, di situ rumahnya diadakan sebagai tempat untuk ibadah, kebaktian, baca firman Tuhan, berdoa. Jadi Petrus pergi ke sana. Markus ini adalah orang yang sudah percaya, orang yang sudah bertobat. Suatu hari Roh Kudus mengutus Barnabas dan Paulus untuk pergi ke Siprus melakukan misi. Dan waktu itu Barnabas ingin mengajak sepupunya yang bernama Markus. Ketika mereka sampai di Siprus, wah, ada tantangan dalam pelayanan. Ada kuasa-kuasa kegelapan, ada tukang-tukang sihir. Sehingga dalam pelayanan mereka ke Siprus itu hanya satu orang yang bertobat, yaitu gubernur yang ada di pulau itu. Sehingga ya mungkin Markus ini masih belum dewasa rohani, sehingga dia pergi meninggalkan Paulus dan Barnabas. Dia pergi, dia tinggalkan kedua tokoh ini. Dia kembali ke rumahnya. Mungkin ya dia masih pengen nyaman-nyaman di rumah. Kembali ajalah ke Yerusalem. Ngapain ini tantangan begitu berat dalam pelayanan ini? Ada banyak kuasa-kuasa gelap, sihir-sihir. Sehingga Markus pergi meninggalkan. Kalau bisa dibilang nggak pamit permisi sama dua mentor ini. Dia meninggalkan pelayanan itu. Dia mundur dari pelayanan itu. Apakah kita juga ada yang seperti itu? Yang dulunya ikut pelayanan, lalu akhirnya mundur, tidak lagi terlibat. Ya. Lalu suatu hari kemudian, ketika Paulus dan Barnabas ingin mengunjungi kembali tempat-tempat pelayanan yang sudah mereka beritakan Injil untuk melihat bagaimana orang-orang percaya di sana, Barnabas ingin supaya Markus ikut lagi. Tetapi ditolak oleh Paulus. Ngapain dibawa orang yang sudah meninggalkan kita? Ya. Sehingga Alkitab mengatakan terjadi perselisihan yang besar antara Paulus dan Barnabas. Ya, mungkin saja Barnabas ini ingin memberikan kesempatan yang kedua kepada Markus, memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Markus, bagaimana mereka ditinggalkan oleh Markus dalam pelayanan ke Siprus. Tapi Paulus tidak mau menerima Markus. Ngapain dibawa lagi orang yang telah meninggalkan diri? Dedikasi yang kuat, mengabdikan diri. Saya pernah seperti Paulus. Ngapain itu dibawa? Dia meninggalkan saya. Nggak laku seperti itu. Itu pernah juga saya. Ya, tetapi sekalipun seperti itu pengertian Paulus, namun akhirnya Paulus mau juga memaafkan Markus. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Filemon, di situ Paulus mengatakan Markus rekan sekerjaku. Ya, bisa saja waktu itu Markus sudah mengalami kemajuan rohani, sudah semakin bertumbuh rohaninya, sudah semakin dewasa kerohaniannya, sehingga Paulus mengatakan di Filemon, Markus itu adalah rekan sekerjaku. Bahkan di dalam kitab 2 Timotius, Paulus mengatakan kepada Timotius, jemputlah Markus karena pelayanannya penting bagiku. Wah.
nggak selamanya berselisih ya, tetapi ada akhirnya mereka bersama-sama ya. Sehingga Markus ini Bapak Ibu, dia menjadi orang yang maju secara rohani, dia taat kepada Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga suatu saat dia pergi ke Alexandria, yaitu di Mesir. Di sana dia memberitakan firman Tuhan, di sana dia pergi memberitakan Injil di Mesir. Sehingga dari kisah hidup Markus ini kalau kita bisa lihat, akhirnya dia ditangkap. Lalu dia ditangkap dan diikat dan diseret oleh kuda hidup-hidup, sehingga Markus badannya terkoyak-koyak, hancur ketika kuda itu lari menyeret si Markus yang hidup. Akhirnya dia mati sebagai martir. Itu adalah kisah hidup sedikit tentang Markus, penulis yang ada dalam kitab yang akan kita baca ini. Ya, Markus, dia di dalam kitab Injil yang dia tulis, dia lebih menitik beratkan kepada Kristus yang semangat melayani, yang tergiat-giat, yang selalu melayani. Itu makanya di dalam Injil Markus, baru pasal pertama saja sudah kita lihat apa? Ada 4 mujizat. Yang pertama yaitu di ayat yang ke-21, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Lalu dilanjutkan lagi ada ibu mertua Petrus yang sakit. Lalu di pasal yang ke-3, di ayat 35, Yesus mengajar di kota-kota lain. Di sana Yesus mengusir orang-orang jahat dari orang-orang. Lalu masuk mujizat yang keempat, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Artinya bahwasanya Markus lebih menitik beratkan mengenai pelayanan Kristus yang rajin melayani. Itu makanya di dalam kitab Markus nggak ada, jarang itu pengajaran, khotbah di bukit, doa Bapa kami, jarang itu. Itu makanya kitab Markus isinya singkat, hanya 16 pasal. Karena Markus lebih menitik beratkan kepada Kristus yang rajin melayani, yang tergiat-giat, yang menjingkar. Kalau Tuhan kita saja pun begitu semangat melayani, kenapa kita begitu loyo? Kenapa kita tidak terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang diadakan oleh gereja kita? Baik, apa katanya tadi? Ayat yang 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Iya, sakit kusta ini kalau kita lihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak sekali orang yang terkena sakit kusta. Di dalam pandangan orang Yahudi, orang yang sakit kusta tidak dilihat dari segi kesehatan, tapi dilihat secara teologi. Maksudnya seperti ini. Dia sakit kusta itu karena kurang menjaga kesehatan, kurang jaga pola makan. Orang Yahudi nggak melihat itu. Bukan karena itu dia sakit kusta. Itu dalam pandangan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi melihat orang yang sakit kusta itu karena orang itu melawan Tuhan. Mari kita lihat contohnya. Kita lihat terlebih dahulu di dalam Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan 12 ayat yang pertama. Ya, sudah lihat Bapak Ibu? Pemberontakan Miriam dan Harun. Ya, saya baca bergantian kita. Miriam, nggak usah saya saja. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya, ada orang yang penaksir mengatakan bahwasanya Musa ini menikah lagi, mungkin karena istrinya yang pertama Zipora sudah meninggal, ya, lalu menikah lagi dengan perempuan Kus, ya. Bukan itu, ya. Kus ini adalah nama lain daripada Midian. Karena istri Musa yaitu Zipora berasal dari bangsa Midian. Ya, sekalipun istri Musa berasal dari bangsa Midian, tetapi istri Zipora ini masih mengenal Allah yang disembah oleh
Abraham. Karena Midian ini adalah keturunan dari Ketura. Ketura itu adalah istri Abraham setelah Sarah meninggal. Jadi Zipora masih memiliki iman yang benar yang disembah oleh Abraham. Sehingga Miriam mengungkit-ungkit masa lalu siapa? Musa. Apa katanya? Miriam serta Harun mengetahui Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi Miriam ini adalah anak yang paling tua. Miriam punya dua adik yang bernama Harun dan adik yang paling kecil bernama Musa. Jadi Miriam dan Harun cikurak mengata-ngatai adiknya yang paling kecil. Kenapa adik kita ini mengambil perempuan istri yang bukan dari orang Israel? Mengapa dari bangsa Midian? Setuju orang itu ya, dua-duanya klop ya. Itu makanya obrolan itu akan nyambung kalau ada dua-duanya yang punya ide yang sama. Ya. Kalau Rani cerita mengenai saksofon mungkin sama saya nggak nyambung. Saya nggak tahu apa itu saksofon. Tapi kalau soal bahasa Inggris, saya nyambung. Ya. Miriam dan Harun satu ide. Apa katanya? Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Inilah sudah terjadi kecemburuan rohani. Man Musa saja kitibatan dari rana. Bukankah sama kita juga Tuhan itu berfirman? Tapi mereka mungkin menganggap status mereka ini sama dengan Musa, adik yang paling kecil. Padahal yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin itu siapa? Musa. Adapun Musa, dialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tang firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ya, kalau kita melihat daripada kisah ini tadi, akhirnya apa yang terjadi? Miriam terkena kusta. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Iya. Jadi dalam pandangan orang Yahudi, orang yang terkena kusta itu bukan karena kurang menjaga kesehatan, tetapi karena melawan Tuhan. Baik, ya ini tadi ya. Yang saya lihat di sini adalah jangan takut orang membicarakan kita, tapi takutlah kalau kita membicarakan orang lain. Apalagi kalau kita membicarakan orang yang sudah mengenal Tuhan. Apalagi membicarakan hamba Tuhan. Ada itu di ayatnya itu, ketika Miriam dan Harun cikurak, kedengaranlah oleh Tuhan. Ada itu saya cari tadi di mana tadi ya gitu ya. Cikurak Miriam dan Harun itu kedengaranlah oleh Tuhan.
Sekalipun Musa tidak mendengar, tapi ada Tuhan yang mendengar. Mungkin kita entah di mana menggosipkan, menjelek-jelekkan kelemahan orang-orang percaya ataupun hamba-hamba Tuhan, tapi ada Tuhan yang mendengar. Bukan berarti saya di sini, hamba Tuhan itu ya seperti itulah, dia adalah hamba Tuhan. Ketika Saul berdosa di hadapan Tuhan, Daud tidak mau membunuh Saul, sekalipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, karena Daud tahu siapa Saul itu. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Mari kita lihat lagi di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. Di sini adalah kisah Raja Uzia. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Sudah dapat? Saya baca ya, 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, maksudnya Uzia, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Timbullah penyakit kusta. Raja Uzia ini adalah seorang raja, tapi dia iri. Kenapa? Karena di atas raja ada pemimpin yang lebih tinggi, yaitu imam. Itu makanya Raja Daud begitu hormat kepada Nabi Nathan. Ketika Nabi Nathan menegur dosa Raja Daud nggak melawan, karena Nabi imam adalah orang yang jabatannya lebih tinggi daripada raja. Tetapi Raja Uzia di sini dia iri kepada imam. Dia ingin mengambil tugas keimaman, yaitu membakar ukupan masuk ke rumah Allah. Itu tidak boleh dilakukan oleh raja, sekalipun dia raja. Itu hanya bisa dilakukan oleh imam. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kena kusta. Ya Kak, siapa lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kena kusta? Ada lagi Panglima Naaman ya. Dia adalah seorang panglima dari Aram, tetapi dia memiliki cacat secara jasmani, dia sakit kusta. Tapi dia punya pembantu anak kecil dari Israel pada waktu itu. Apa katanya kepada Naaman? Pergilah kepada nabi yang ada di Samaria yang bernama Elisa, maka dia akan menyembuhkan. Wah, lalu semangatlah Panglima Naaman ini. Lalu apa kata Elisa kepada Naaman? Mandi di sungai Yordan. Apa katanya? Kalau seperti ini ya sungai Yordan, bukankah di Aram, Damsyik jauh lebih banyak sungai yang lebih bagus daripada sungai Yordan ini? Lalu apa kata anak buah Naaman? Kalau hal-hal sulit saja pun disuruhnya, pasti tuanku mau melakukannya. Kalau mandi di situ apa sih susahnya? Akhirnya Naaman mau dan dia disembuhkan. Yang terakhir ada juga yang namanya Gehazi. Pernah dengar ya tokoh di dalam Gehazi? Gehazi ini adalah pembantunya Elisa. Naaman mau memberikan uang kepada Elisa sebagai ucapan syukur karena sudah sembuh dari kusta. Tapi Elisa menolak. Lalu pergilah Naaman beserta pasukannya kembali ke Damsyik. Tapi Gehazi mengikuti dari belakang. Apa katanya?
tuanku si Elisa ada kedatangan tamu. Mintalah dulu hadiah-hadiah tadi gitu ya. Padahal nggak ada. Lalu dikasihlah emas ya kepada Gehazi. Lalu pulang dia ke Elisa. Lalu Elisa berkata apa? Dari mana kamu, Gehazi? Katanya. Oh, enggaknya kemana-mana katanya. Bukankah rohku juga ikut bersama-sama dengan engkau ketika engkau mendatangi Naaman? Lalu dia kena kusta. Ya, itu adalah contoh-contoh di dalam Alkitab yang bisa kita lihat bagaimana orang yang sakit kusta. Bahwasanya orang yang sakit kusta itu karena mereka melawan firman Tuhan. Baik, mari kita lihat seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Berapa orang yang sakit kusta ini tadi? Ada 1 orang. Ya, kalau kita melihat di dalam Matius, coba dulu kita lihat ya, di dalam Matius pasal yang ke-8. Dari manakah latar belakangnya ini? Matius pasal yang ke-8 ayat 1. Sudah dapat? Matius pasal yang ke-8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Tuhan Yesus turun dari bukit. Berarti pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Dan orang yang sakit kusta ini mendengar, mengamat-amati Kristus dari tempat yang jauh. Dia melihat Kristus. Sehingga ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, maka dia mendatangi orang yang mendatangi Tuhan Yesus. Seperti apa rupanya orang yang sakit kusta? Ya, di sini saya membuat ya. Mari Bapak Ibu baca bagian kedua ya. Ada 2 penderitaan yang dialami orang yang kena sakit kusta. Yang pertama penderitaan fisik. Penyakit kusta ini disebabkan oleh satu virus yang namanya Mycobacterium leprae. Penyakit kusta ini dimulai dengan munculnya bintil-bintil kecil pada bagian-bagian tubuh tertentu. Bintil-bintil kecil ini makin lama makin banyak dan besar dan berisi nanah. Bapak Ibu baca selanjutnya. Lalu bintil-bintil yang berisi nanah ini terpecah sehingga akhirnya bisa semakin besar. Lama-lama sudah menderita karena bintil-bintil semacam ini dan nanah yang besar. Bahkan ada kalanya bintil-bintil nanah yang terus tubuh penderita ini dipecah sehingga di bagian tangan dan kaki kusta ini menyerang dengan hebat sampai membuat luka-luka menganga dan dalam. Bagian wajah pun tidak ketinggalan. Penyakit ini sampai merontokkan seluruh alis mata dan bulu mata korban di samping luka-luka yang memenuhi wajah penderita. Sampai taraf tertentu dia menyerang bola mata sehingga mata bisa membelalak, bahkan bisa sampai tertutup seluruhnya. Dalam keadaan yang mengerikan semacam ini, seringkali penderita kusta sangat menakutkan, sehingga ada yang lalu membungkus tubuh dan wajahnya dengan kain atau perban. Penyakit kusta ini juga menyerang sistem saraf, ditandai dengan hilangnya daya rasa pada bagian-bagian tubuh tertentu, disusul dengan otot-otot yang melemah. Namun ada juga urat otot yang mengencang sehingga jari-jari tangan mencengkeram terus-menerus. Dalam tahap selanjutnya, jari-jari tangan dan kaki menjadi putus. Panggal bahkan bisa sampai putus seluruh kaki dan tangan penderita. Seiring dengan kehancuran tubuh, tali, suara dan kerongkongan pun menjadi bengkak. Suara seketika menjadi parau, serta napas terengah-engah. Penyakit kusta yang demikian itu bisa berlangsung selama 9 tahun dan akan mengakibatkan kemunduran mental, bahkan pingsan, tak sadarkan diri, atau koma, dan akhirnya penderita bisa meninggal dunia. Ya, itu adalah penderitaan secara fisik ya, secara psikologis, secara kejiwaan, rohanian. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penderita kusta mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Tapi sesungguhnya penderitaan fisik yang dialami penderita kusta pada masa itu tidak sebanding dengan penderitaan psikologi yang dialaminya. Penyakit kusta saat itu dianggap sebagai sebuah kenajisan, sehingga si penderita juga dianggap najis.
Kepada penderita kusta dikenakan pakaian yang tercabik-cabik dan rambutnya harus dibiarkan terurai. Ia harus menutupi mukanya dan harus berteriak, "Najis, najis!" Ia harus diasingkan dari masyarakat. Imamat 13 ayat 44 sampai 46. Dan maka orang itu sakit kusta dan dia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Ayat 45. Orang yang sakit kusta harus bekal yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis!" Ayat 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Teriakan najis, najis ini sebenarnya adalah peringatan bagi orang lain supaya tidak mendekat dirinya, menjauh darinya. Jika tidak, maka orang itu akan menjadi najis pula. Ya, itu adalah penderitaan yang dialami oleh orang yang terkena penyakit kusta, baik secara fisik maupun secara rohani, kejiwaan. Ada tadi firman Tuhan mengatakan bahwasanya bagaimanakah orang yang kena kusta itu? Yang pertama di situ, dia harus berpakaian yang cabik-cabik. Yang kedua, rambutnya terurai. Rambutnya terurai ya, dan ia harus menutupi mukanya. Menutupi mukanya. Supaya apa? Supaya jangan dikenali oleh saudaranya. Kalau sempat nanti dikenali oleh saudaranya, bapak tidak anaknya, didatanginya nanti bapaknya itu, sehingga kemungkinan sehingga anak itu pun nanti menjadi najis, sehingga jadi najis. Itulah dalam Taurat, sehingga dia harus menutupi wajahnya, rambutnya terurai, dan pakaiannya bercabik-cabik. Dan kalau dia jalan harus mengatakan apa? Najis, 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 gitu. Supaya orang tahu, supaya orang juga bisa menjaga jarak, menjaga diri. Ini adalah contoh yang dialami oleh orang yang terkena penyakit kusta. Bagaimana orang yang kena kusta ini pasti sangat menderita sekali. Secara sosial dia terasing dengan keluarganya, dengan orang-orang, dan secara rohani dia juga terasing dari Tuhan. Kusta membuat dia harus mengasingkan diri dengan orang lain. Kamu ada kusta dulu? Adakah kusta Bapak Ibu? Sebagaimana kusta itu muncul dari dalam oleh karena virus ataupun bakteri dari dalam, bukankah dosa itu juga datangnya dari dalam? Firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 19 mengatakan, sebab dari dalam hati timbul kejahatan, pencurian, percabulan, hujat, sumpah palsu. Mungkin kita tidak punya kusta secara fisik, tapi kita punya kusta secara rohani, yaitu dosa. Kusta itu membuat orang itu mengasingkan diri dari orang banyak. Bukankah dosa juga membuat kita mengasingkan diri dengan orang-orang percaya? Iya kan? Kalau nggak bagus rohani kita, nggak baik hubungan kita dengan Tuhan, kita melakukan dosa, pasti kita selalu ingin mengasingkan, memisahkan diri, menjauhkan diri dengan orang-orang percaya. Pasti kita akan mengasingkan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita akan menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak mau tahu lagi dengan pekerjaan Tuhan. Kalau kita terkena kusta dosa. Saya harap nggak ada di sini ya. Ya, apa katanya tadi? Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Dia sudah mendengar khotbah di atas bukit, mendengarkan Kristus khotbah. Bahkan dia juga mungkin sudah mendengarkan firman Tuhan sebelum kejadian ini. Bagaimana Kristus mengusir setan, Kristus menyembuhkan mertua Petrus,
Dia pasti sudah mendengar berita-berita itu semua mengenai Kristus, sehingga dia punya keberanian untuk mendekati Tuhan. Waktu dia mendatangi Tuhan, dia nggak mengatakan najis, najis, najis. Dia nggak mengatakan seperti itu. Dia tahu Kristus ini pasti mengasihi dia. Dia tahu itu. Sambil berlutut, ya, ada kata di sini berlutut. Berlutut di sini artinya menyembah Tuhan, bukan berlutut seperti menyembah kepada raja. Beda itu katanya. Berlutut di sini artinya menyembah sebagai Tuhan. Berarti orang yang kusta ini mempercayai bahwa Kristus ini adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia percaya Kristus ini adalah Mesias. Bukan berlutut seperti kepada raja, tidak. Tapi berlutut kepada Kristus sebagai Tuhan. Apa katanya di hadapannya? Ia memohon bantuannya, katanya, aku percaya dia, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Percaya. Hanya saja kalau engkau mau. Kalau engkau mau, dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Tapi dia nggak bisa memaksa Tuhan Yesus. Kalau engkau mau. Ini adalah sebuah doa yang indah sekali. Apakah seperti ini juga doa kita? Atau doa kita memaksa Tuhan? Tuhan, aku ingin yang seperti ini. Aku ingin yang seperti ini ya Tuhan. Aku maunya itu ya Tuhan. Aku pengennya yang itulah teman hidupku Tuhan. Aku misalnya seperti itu. Maaf, pokoknya itulah Tuhan. Itu adalah doa memaksa Tuhan. Aturnya kan, Tuhan, aku mau seperti ini. Tapi kalau Tuhan mau, itu adalah doa yang benar. Jadi kusta ini dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia punya keberanian untuk datang kepada Kristus. Dia tidak menghiraukan orang lain. Seharusnya orang kusta ini tahu hukum Taurat. Orang yang datang kepada imam, orang kusta yang datang kepada imam, kalau dia datang tiba-tiba, resikonya orang kusta itu harus dilempari dengan batu. Tapi orang kusta ini memiliki iman. Sekalipun nanti aku datang kepada Kristus, dia tidak akan melempari aku dengan batu. Tuhan Yesus pasti punya belas kasihan, sehingga dia datang. Jika engkau mau, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41 sama-sama kita baca. Maka 1 dan 3 ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah kau tahir. Iya. Di sini terharu saya membaca ayat yang ke-41 ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukan hanya itu saja. Tuhan Yesus apa katanya? Mengulurkan tangannya dan menjamah. Dia menjamah orang yang kusta tadi. Saya yakin bahwasanya orang yang terkena penyakit kusta ini, dia nggak menyangka Tuhan Yesus akan menjamah dia. Mungkin Tuhan Yesus hanya akan berkata, tahirlah, tanpa menjamah, hanya dengan perkataan. Mungkin itu dalam pikiran orang yang sakit kusta itu. Tapi Tuhan Yesus apa? Dia menjamah. Tak bagus ya kamu, aku bagus gua. Tuhan Yesus menjamah. Kalau kita berani nggak menjamah orang yang sakit kusta? Saya rasa enggak ya. Saya pun nggak berani. Ya, tapi Tuhan Yesus menjamah. Di dalam jamahan itu, ya, ada belas kasihan, ada kasih. Setiap manusia perlu jamaah. Perlu jamaah. Tidak, manusia perlu sentuhan. Saya perlu disentuh orang. Entah ada yang apakan pundak saya gitu. Semangat ya, melayani ya. Semangat bertanggung jawab Tuhan ya sambil dipupuk. Apakan nyaksikan?
Itu kan sentuhan itu ya. Saya perlu seperti itu. Manusia perlu sentuhan. Manusia perlu dijamah. Tuhan Yesus menjamah. Andina kam, Bapak Ibu yang sudah punya anak, masih kam jamahkah anakmu? Masih kam rangkulkah anakmu? Masih kam pelukkah anakmu? Mungkin kam berkata, oh udah tua ya, udah sungkan memeluk anak, nggak perlu lagi. Jamahlah anakmu, rangkullah anakmu, peluklah anakmu sekalipun sudah besar. Yang ibu-ibu memeluk anaknya yang perempuan yang sudah besar. Yang laki-laki, bapak-bapak, jamahlah, rangkullah, takep anakmu laki-laki yang sudah besar sebelum dia dijamah orang lain, sebelum dia disentuh orang lain. Karena manusia perlu sentuhan, perlu sentuhan sebelum dia disentuh orang lain sehingga terjadi kehamilan. Ya, Tuhan Yesus menjamah. Lalu apa katanya? Orang itu dan berkata padanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Iya. Orang kusta ini adalah orang yang najis. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus tidak menolaknya. Apa kata firman Tuhan Yesus? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mungkin ada juga di antara kita ini yang sudah sakit kusta dosa, ya, sehingga hubungan pun nggak baik lagi dengan Tuhan. Ya, ada di gereja pun pengen cepat-cepat pulang, udah dosa ya. Kenapa kamu nggak datang kepada Tuhan? Datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa itu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menolak. Kalau di gereja kita ini yang dikorbankan dosa, salib, memikul salib, hidup yang kudus, jangan berdosa, jangan menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, itunya terus yang akan dikorbankan di gereja kita ini. Dikorbankan di gereja kita adalah pengharapan kepada Kristus yang di sorga, bukan pengharapan kepada Kristus yang di dunia. Kalau kamu terus menerus hidup dalam dosa, ya, kamu nggak akan tahan nanti dalam ibadah di sini. Kalau selalu berbuat dosa, kamu akan merasa nyaman di gereja lain. Nggak ada di sana dibahas mengenai dosa, nggak ada dibahas mengenai pasangan yang tidak seimbang, nggak ada dibahas di sana hidup yang kudus, memikul salib, nggak ada. Tapi di gereja kita itulah yang dikorbankan. Jadi kalau nggak beres hubungannya dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mentahirkan saudara dari kenajisan dosa. Ya, ayat yang selanjutnya, segera ia menyuruh orang itu pergi. Ayat kedua, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Apa katanya? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika orang itu sembuh, ada perintah daripada Tuhan Yesus. Perintahnya apa? Supaya jangan memberitahukan hal itu kepada orang lain. Tuhan Yesus seringkali bilang seperti itu. Kalau udah sembuh, jangan bilang. Tapi ada juga disuruh Tuhan Yesus bilang. Contohnya kepada orang gerasa, pulanglah ke kampungmu, beritahukan. Tapi ini disuruh jangan beritahukan. Kenapa seperti itu disuruh jangan diberitahukan? Ya karena kalau diberitahukan, nanti orang akan datang kepada Tuhan Yesus berbondong-bondong hanya untuk mengharapkan kesembuhan, bukan mengharapkan firman Tuhan. Itu makanya kalau KKR yang mengadakan kesembuhan, banyak yang datang itu penuh. Kenapa? Karena orang hanya mengharapkan kesembuhan,
Tapi coba kalau KKR yang fokusnya adalah firman Tuhan, pasti sedikit yang datang. Tapi kita bersyukur bahwasanya gereja kita tidak mengutamakan hal-hal yaitu firman Tuhan. Bukankah sekarang ini juga banyak gereja ya, khotbahnya 20 menit, nyanyian pujian 45 menit, liturgi setengah jam, tapi firman Tuhan 20 menit. Ya, itu yang dicari orang sekarang ini, hanya meriah saja. Tapi itu tidak kita dapatkan di sini ya, karena kita lebih mengutamakan firman Tuhan di tempat ini. Iya. Jadi Tuhan Yesus melarang orang yang kusta itu memberitahukan kepada orang lain. Jangan bilang, supaya orang jangan datang kepada Tuhan Yesus hanya mengharapkan mujizat, sehingga orang-orang itu akan menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja mereka untuk melepaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu, sehingga bisa terhambat pelayanan Tuhan Yesus untuk menceritakan Injil kepada orang lain. Lalu apa dibilang kepada orang yang sembuh itu tadi? Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lalu disuruh memberikan persembahan. Ya, Tuhan Yesus sangat menghormati hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat pun seperti itu. Kalau sudah sembuh, perlihatkan diri kepada imam. Maka imam akan menyelidiki tubuhnya. Oh, ini memang sudah betul-betul sembuh, sehingga boleh bergabung dengan orang lain. Dan ada persembahan yang diperintahkan. Lalu ayat yang ke-45 apa yang katanya? Sama kita membacanya 1, 2, 3 ya. Tetapi orang itu pergi memerintahkan dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dan segala penjuru. Apakah dia mentaati apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tidak ya. Dia malah memberitahukannya. Semangat dia memberitahukannya. Semangat ya. Ya, terjadi kesembuhan. Tapi yang diceritakannya kepada orang lain itu adalah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dia, bukan menceritakan firman Tuhan. Kesembuhan itu memang perlu ya, tapi jauh lebih perlu kalau mengalami kesembuhan rohani, yaitu dosa yang diampuni. Tapi bagus juga ini kita tiru semangat penginjilan dia. Sekalipun penginjilan dia kurang tepat ya, karena penginjilan dia adalah mengenai kesembuhan. Tapi perlu juga kita tiru, bukankah kita juga dulu seperti itu? Ketika kita pertama kali bertobat, lahir baru, kita pengen selalu menginjili, ya kan? Iya kan? Iya. Kita selalu pengen saya dulu bagi-bagikan traktat, letakkan traktat di tempat-tempat yang tertentu supaya bisa dilihat orang. Oh, dosa aku sudah diampuni oleh Tuhan, ada sukacita, ingin semangat melayani. Apakah semangat yang seperti itu masih ada sampai sekarang pada kita? Tidak ya. Saya suka ini membacanya dalam bahasa Karonya ya. Bahasa Karonya saya baca ya, ayat yang ke-40. Ayat yang ke-45. Gini katanya. Saya lihat dulu dalam Alkitab bahasa Karo. Maka lawas kala si enggo malam dai, tapi la tergem kenca sinik. La tergem kenca sinik. Ngapain? Untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Dia nggak sanggup berdiam diri. La tergem kenca sinik, guna memberitahukan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Maunya ini juga lah yang ada di dalam hati kita. La tergem kencak kita, sinik menahan-nahan firman Tuhan itu kepada orang lain. Kuja ia lawas, ije itu dikena karena Yesus. Kuja ia lawas, kuje itu dikena karena Yesus. Saya suka juga melihat Bapak John ya, itu saya lihat itu. Asal kemana dia pergi, pasti diceritakannya Tuhan Yesus.
enak, saya lebih menikmati bahasa karonya daripada bahasa Indonesia. Kalau bagian yang ini ya, lah tergem-gem sini kuja pakai ia lawas itu dikena karena Yesus. Maunya ini juga yang menjadi ayat hafalan kita dalam versi bahasa karo, supaya kita lah tidak merasa nyaman kalau belum menceritakan firman Tuhan. Supaya kemana pun kita pergi, kita membawa nama Yesus. Ya Bapak Ibu, ini saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Intinya adalah senajis apapun seseorang, kalau dia mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mentahirkan. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kerohanian Bapak Ibu, apakah bagus atau berdosa, cuek dengan pekerjaan Tuhan, minta ampunlah kepada Tuhan. Akui dosa-dosa itu dan lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Yang kedua adalah, ya marilah kita seperti ayat ini tadi, la tergem-gencas ini, puja pakai lawas, itu dikena karena Yesus. Sebelum menutup ibadah ini, mari kita lihat sejenak video, nggak nyampe 2 menit. Setelah itu nanti saya minta hamba Tuhan lah yang menutupnya adalah doa.